Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Dan kali ini aku akan membahas materi bab 12 Kepemimpinan Sekolah Efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Sophia Kriasanda dari kelas 1C NPM A1G022056 Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata keraja, memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan menurut Asmentri. Perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman latar belakang sosial budaya. 3. Faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum, dan kurikulum. 4. Faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. 5. Faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. 6. Faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori-teori menurut Said adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori orang terkemuka atau great man theory. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Yang keempat, teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory. Dan yang kelima, teori humanistik. Selanjutnya, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri, mengungkapkan bahwa syarat proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi instruksi, 2. Fungsi konsultasi, 3. Fungsi partisipasi, 4. Fungsi delegasi, dan 5. Fungsi pengendalian. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Mouton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, inisiatif, dan kedua, inquiry, 3, advokasi, 4, conflict solving, 5, decision making, 6, kritik. Selanjutnya, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah yaitu yang pertama, visi dan misi yang utuh, 2, tanggung jawab, 3, keteladanan, 4, memberdayakan staf, dan 5, mendengarkan orang lain, 6, memberikan layanan prima, 7, mengembangkan orang, dan 8, memberdayakan sekolah, 9, fokus pada pekerjaan pada peserta didik, dan 10, manajemen yang mengutamakan praktik.
Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan menurut Asmerdi. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1 tipe otoriter, 2 demokratis, 3 kendali bebas, dan 4 tipe pseudo-demokratik. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang bab 12 kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam kualitas video saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.